kemudian syarat-syaratnya nggak sah, termasuk tarawih, termasuk sholat, karena banyak sekali ya. Bahkan gini teman-teman, kalau kita lihat orang itu pada saat sekarang apa ya, sembrono gitu, sembrono. Cara berdirinya sembrono, cara sujudnya juga sembrono, duduk tawaruk aja belum betul ya, duduk tawaruk ya, bahkan duduk ikhtiras saja saya lihat, ya Allah gimana ngajarin ini gitu ya. Padahal kalau kita ngeliat pikir-pikir para ulama ya, ini kehalang sedikit aja tempat sujud itu salatnya nggak diterima gitu. Bahkan takbirnya salah saja itu nggak diterima salatnya secara hukum fikih ya. Makanya pantas kalau mereka itu khawatir banget dengan puasanya, dengan sholatnya. Bahkan di antara mereka kan sampai bilang, ya Allah kalau saya tahu ada amal saya yang diterima satu aja, saya pengen mati, saya pengen mati dia bilang. Karena amalnya yakin diterima gitu. Makanya habis puasa ini kita dengar kisah para ulama itu apa yang mereka lakukan. Mereka berdoa tuh 6 bulan setelah Ramadan tuh 6 bulan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim gitu ya. Tub alaina innaka antat tawwabun. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana dan seterusnya. Itu mereka tuh doa 6 bulan setelah Ramadan. 6 bulan menjelang Ramadan doa Allahumma balighna Ramadan gitu. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Jadi enggak jauh dari situ berputarnya. Kita mah habis Ramadan bukannya tambah baik, tambah hancur ya. Tambah hancur. Biasa sholat berjamaah, enggak sholat berjamaah. Biasa baca Quran, enggak baca Quran. Biasa qiyamul lail kesiangan, subuh aja kesiangan. Nah, itu bisa bayangin betapa iman kita tuh jauh sekali dari harapan. Ya, jauh sekali. Harusnya setelah Ramadan tambah membuncah iman kita. Harusnya ya. Karena kita kan habis di training oleh Allah Subhanahu wa taala, di training, dimasukin ke sebuah godokan gitu kalau bahasa kita ya. Dimasukin ke sebuah penelitian atau sebuah kawah candra di muka kalau dalam bahasa pewayangannya mah. Nah, keluar dari situ harusnya kita jadi pusaka. Jadi pusaka yang lebih hebat ketimbang yang kemarin-kemarin. Tapi nyatanya setelah Ramadan berlalu hilang semuanya. Bukan bertahan aja udah alhamdulillah. Ini mau turun jauh banget. Ya. Sampai tadarus saja enggak. Tadarus saja enggak. Padahal Ramadan kita bisa hatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ada yang 5 kali? Enggak. Ada kali, kenapa gue enggak ya? Enggak. Ada yang 2 kali mah ada yang siapa ya? 2 kali ya. 2 kali khatam di bulan Ramadan. Harusnya di bulan Syawal dipertahankan. Walaupun sekali. Walaupun sekali ya. Dia jangan enggak baca sama sekali. Sayang. Lalu apa arti latihan kita? Bukankah kata Bishr itu seburuk-buruknya orang itu orang yang kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Kenal Allahnya di bulan Ramadan doang. Solehnya di bulan Ramadan doang. Begitu Ramadannya hilang kesolehannya. Buka semuanya, dibuka gitu. Kesemuanya ditinggalin lagi gitu. Seolah-olah Allah itu hanya ada di bulan Ramadan. Padahal Allah itu ya di setiap saat ada. Nah, jadi jangan sampai kita solehnya cuma di bulan Ramadan. Memang itu teman-teman ya. Ada dalam kitab Duratun Nasihin. Jadi ada orang yang bajingan, bajidor ya. Bajidor tuh barisan jiwa doraka kalau zaman belum. Barisan jiwa doraka. Jadi dia itu hancur-hancuran hidupnya. Tapi begitu menjelang Ramadan, dia sambut, dia mandi, dia apa, dia betul-betul menghargai Ramadan, tinggalin semuanya. Pokoknya jadi orang yang berubah. Ya, memang ada kisah seperti itu. Tapi ingat, begitu dia masuk Ramadan dengan sebab penyambutan yang seperti itu, dia diampuni dosanya. Tapi teman-teman, kalau kata para ulama itu, dalam kitab itu ada kisah Israiliyahnya. Ya, bahkan banyak kisah Israiliyahnya banyak. Nah, kisah Israel itu kan kalau
boleh diceritain, yang bersesuaian diambil, yang enggak jangan, gitu ya. Jadi kalau kita melihat perkataan para ulama mah enggak begitu. Ada orang yang berpuasa kemudian niatnya dalam hati, nanti setelah puasa selesai saya akan jadi orang yang lebih baik. Nah, puasanya diterima. Tapi orang yang niatnya saya puasa, ntar kalau udah nggak bulan puasa, udah saya mau puas-puasin lagi, saya mau nongkrong lagi, pokoknya mau berbuat semaunya setelah Ramadan selesai. Orang yang niatnya begitu, sesungguhnya dia tambah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini teman-teman harus punya minimal gini. Kalau kata teman-teman kita dari jamaah tabligh seburuk-buruknya atau sejatuh-jatuhnya iman dia itu nggak huruf, teman-teman. Nggak huruf, tahu? Nggak luar ya. Sejatuh-jatuhnya iman tuh nggak huruf. Kalau sejatuh-jatuhnya iman kita bukan hanya nggak huruf, kagak sholat berjamaah, bukan hanya itu, kagak sholat, teman-teman, naudzubillah ya, berarti hancur banget iman kita. Terjun bebas gitu, nggak sama sekali terhalangi. Harusnya kalau iman itu turun, nah minimal ada parasutnya gitu, minimal ya, minimal ngambang gitu, ngambang. Kalau tau jatuhnya nggak sakit, tapi ini mah jatuhnya kayak gaya batu gitu, langsung sep gitu ya, langsung sep. Nah ini yang harus kita jaga. Makanya iman itu perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu dirawat agar dia berbuah aman, gitu ya. Saya kemarin bilang di masjid, ya semua orang pasti punya masalah, termasuk kita, guru-guru juga kan punya masalah ya. Nah jangan sampai masalah itu membuat iman kita terjun bebas. Masalah kenapa sih? Kenapa kita punya masalah? Karena keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Pengennya begini, kenyataannya begini. Nah masalah itu ya. Jadi ketika ada keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan kita, atau harapan tidak sesuai dengan realitanya, maka timbullah masalah. Nah masalah ini dialami semua orang, enggak cuma kita, semua orang pasti ngalamin masalah, pasti ya teman-teman ya. Kita guru juga begitu, punya masalah pribadi dengan diri kita, dengan orang sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, pasti ada itu. Makanya dalam menyikapi itu kita tidak boleh larut dalam masalah. Sehingga apa? Sehingga iman kitanya terjun bebas. Nggak boleh teman-teman ya. Jadi nanti kita cas lagi nih imannya. Setelah Ramadan kita ngajar, kan ngajar, besok ngajar ya, ngajar. Kalau kita imannya jatuh, yang ditularkan ke anak-anak kita apa? Apa coba? Ya kan? Kalau kita nggak bisa mempertahankan keimanan yang ada di dalam darah kita, begitu ngajar, yang mau kita ajarin apa? Kalau cuma sekedar pengetahuan, transfer pengetahuan mah mudah, ya mudah. Anak sekarang mah tinggal baca di HP aja tahu, tinggal nyari di Mbah Google tahu, ya kan? Artinya pengetahuan mah mudah didapat. Tapi kalau namanya ilmu harus ditularkan dari orang yang punya iman yang kuat, gitu teman-teman ya. Makanya ini kita harus kokoh nih berdirinya harus kokoh. Tahu teman-teman yang kokoh ya? Jadi berdirinya itu tetap ya. Karena agama ini butuh orang-orang yang kuat manggulnya. Beban agama itu berat, harus dipanggul oleh orang-orang yang kuat. Kalau kita kena masalah kayak kerupuk, tahu kerupuk nggak? Ya kerupuk kan keras tuh. Begitu kena air ya, gitu. Ya, ngalipe ya kalau bahasa kita mah. Ya, layu. Nah, melehoy. Nah kalau begitu, bagaimana kita memukul beban yang berat ini? Ya, bagaimana kita mau bikin anak-anak kita jadi Sultan Muhammad Al-Fatih kalau kita lembek? Ya, makanya kita jangan lembek, ya. Paham ya teman-teman ya? Sekalian sebelum kita halal bihalal, ntar minta maaf ya, ntar sekarang mau diomelin dulu. Sekarang mau diomelin dulu, ya. Pada ngalamun musik ya, habis lebaran bukan pada ceria, pada ngalamun. Iya.
Padahal bisa lebaran tuh atau ceria lah, ceria. Kalau ulama mah dia mah sedihnya amalnya takut nggak diterima. Kalau kita mah sedih. Kenapa? Nggak ada yang jalan-jalan gitu. Persenan udah habis. Sedih. Sian amat. Iya. Ini dah gue sedih ya. Biasa aja.